Bromobromometri merupakan salah satu metode menambah kadar satu zat dengan prinsip reaksi reduksi oksidasi. Oksidasi adalah satu proses yang mengakibatkan hilangnya satu elektron atau lebih dari dalam zat, atom, ion, atau molekul. Bila satu unsur dioksidasi, keadaan oksidasinya berubah ke harga yang lebih positif. Satu zat binoksidasi adalah zat yang memperoleh elektron, dan dalam proses itu zat tersebut direduksi. Reduksi sebaliknya adalah satu proses yang mengakibatkan diperoleh satu elektron atau lebih oleh zat, atom, ion, atau molekul. Bila satu unsur dioksidasi, keadaan oksidasi berubah menjadi lebih negatif, kurang positif. Jadi satu zat produksi adalah zat yang kehilangan elektron dalam proses itu zat ini oksidasi. Oksidasi dan reduksi selalu berlangsung dengan seimbang. Ini sangat jelas karena elektron yang dibebaskan oleh sebuah zat harus diambil oleh zat yang lain. Jika orang membesarkan oksidasi satu zat, harus ingat bahwa pada saat yang sama reduksi dari satu zat juga berlangsung. Bromatometri merupakan salah satu metode oksidimetri dengan dasar reaksi dari ion bromat. Oksidasi potensimetri yang relatif tinggi dari sistem ini menunjukkan bahwa kalium bromat adalah oksidator kuat. Hanya saja kecepatan reaksinya tidak cukup tinggi. Untuk menaikkan kecepatan ini, titrasi dilakukan dalam keadaan panas dan dalam lingkungan asam kuat. Adanya sedikit kelebihan kalium bromat dalam perawatan akan menyebabkan ion bromida bereaksi dengan ion bromat, dan bromin yang dibebaskan akan merubah larutan menjadi warna kuning pusat. Warna ini sangat lemah sehingga tidak mudah untuk mendapatkan titik akhir. Bromin yang dibebaskan ini tidak stabil karena mempunyai tekanan uap yang tinggi dan mudah menguap. Karena itu ini harus dilakukan pada suhu terendah mungkin, serta lampu yang dipakai untuk titrasi harus ditutup. Metode bromometri dan bromatometri ini terutama digunakan untuk mendapatkan senyawa-senyawa organik aromatis dengan membentuk tribromo substitusi. Metode ini dapat juga digunakan untuk mendapatkan senyawa resin dan strontium dalam bentuk trivalent, walaupun tercampur dengan stannum valensi 4. Alat yang digunakan untuk deteksi bromatometri yakni ada buret, klem densatif, corong, pipet tetes, Erlenmeyer 250 ml, pipet volume, gelas kimia, dan gelas ukur. Adapun bahan yang digunakan yaitu aqueous, larutan asam klorida, asam salisilat, bromin, etanol, iodin, larutan kanji, kalium bromat, kalium bromida, kalium iodida, kloroform, dan natrium tiosulfat. Adapun prosedur kerja dalam titrasi bromatometer ini yakni pertama-tama disiapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang digunakan, lalu ditimbang 2 gram asam salisilat sebagai sampel, lalu dilarutkan dengan etanol, lalu ditambahkan aqueous hingga volume 1000 ml, di mana itu berguna sebagai larutan stok. Lalu diambil larutan stok sebanyak 25 ml dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan dengan 30 ml bromin 0,1 N dan ditambahkan dengan 5 ml asam klorida pekat dan dikocok selama 5 menit. Setelah itu ditambahkan pula 5 ml kalium iodida 20%, lalu didiamkan selama 5 menit dan ditambahkan 5 ml kloroform setelahnya. Kemudian dititrasi dengan natrium tiosulfat.
menggunakan indikator kanji. Untuk titrasi bromometri, alat yang dibutuhkan yaitu beker glass, bulb, buret, Erlenmeyer, klem, statif, timbangan analitik, pipet volume, dan pipet tetes. Lalu bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu natrium tiosulfat sebagai titeran, sampel yang dibutuhkan yaitu natrium salisilat, dan indikator yang digunakan yakni amilum. Lalu cara kerjanya yaitu pertama-tama sampel dilarutkan dengan 15 ml kalium bromat 0,1 N, lalu ditambahkan HCl pekat sebanyak 3 pipet tetes, lalu ditutup selama 15 menit, dan ditambahkan larutan Ki 5 ml, ditambahkan kloroform 5 ml, dan ditambahkan larutan kanji 3 ml, lalu dititrasi dengan natrium tiosulfat. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan dan kesimpulan. Pembakuan natrium tiosulfat dilakukan sebanyak 3 kali replikasi dengan volume replikasi berbeda-beda, dan perhitungan dilakukan dengan menghitung volume rata-rata dari replikasi tersebut. Yang digunakan pada percobaan ini yaitu amilum. Melibatkan iodin, amilum dengan iodin membentuk senyawa kompleks amilum iodin yang berwarna biru tua. Pembentukan warna ini sangat dan terjadi walaupun iodin yang ditambahkan dalam jumlah yang sangat sedikit. Titrasi dilanjutkan hingga warna biru tua memudar dan dapat ditentukan titik akhir titrasinya.